Selamat datang Sobat Garuda. Laga yang sangat dinanti akhirnya tiba. Duel sengit akan segera tersaji di pertandingan ke-9 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia selaku tuan rumah akan menghadapi lawan berat, yaitu Timnas China. Pada tanggal 5 Juni 2025 akan tercatat sebagai salah satu laga paling menegangkan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Di bawah komando pelatih legendaris Patrick Kluivert, Timnas Garuda bersiap menjalani duel hidup mati kontra China. Laga yang tak hanya soal poin, tapi juga harga diri. Atmosfer Stadion Gelora Bung Karno sudah mulai memanas. Ribuan pasang mata akan menanti dan pertanyaannya cuman satu. Mampukah Indonesia bangkit dan melangkah ke babak berikutnya? Pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak tertinggal update terbaru dari Utus Sport Studio. Di video ini, kita akan kupas tuntas formasi Indonesia versus China, mulai dari pemain yang akan dimainkan di laga tersebut. Timnas Indonesia baru saja menuntaskan pemusatan latihan selama seminggu di Bali. Fisik, taktik, dan mental ditempa keras. Patrick Kluivert tahu betul bahwa ini bukan sekedar pertandingan biasa. Ini laga penentu nasib di grup ini. Hanya 2 tim teratas yang berhak lolos ke ronde keempat. Dan Indonesia harus menang jika ingin menjaga peluang. Cina sendiri datang ke Jakarta dengan modal buruk, 2 kekalahan beruntun dan posisi juru kunci. Tapi justru disitulah bahayanya. Mereka terluka, dan tim terluka bisa jadi yang paling berbahaya. Patrick Kluivert kemungkinan besar tetap mengandalkan formasi 3-4-3. Sistem yang memberikan keseimbangan antara pertahanan kuat dan fleksibilitas menyerang. Di bawah Mister absennya Martin Paes memberikan ruang bagi debut Emil Audiero. Banyak yang menunggu penampilan kiper keturunan Mataram ini. Mental Eropa, pengalaman Serie A diharapkan jadi tembok terakhir Garuda. Di lini belakang ada kombinasi kekuatan dan ketenangan. Ada Miss Hilgres di sisi kiri sebagai destroyer. Ada Rizky Ridho di sisi kanan sebagai bek yang disiplin. Dan yang terakhir yaitu ada sang kapten, J.I.J. sebagai komando di tengah pertahanan. 3 nama ini akan jadi benteng pertama melawan serangan udara dan kecepatan khas China. Di sisi sayap ada Calvin Verdong dan Nathan J. Aon. Jadi motor serangan sekaligus penyimbang pertahanan. Khusus Verdong, performa nyaris sempurna sejak berseragam merah putih. Ia jadi simbol konsistensi. Di sisi kanan ada Nathan, punya kecepatan dan kekuatan yang bisa membongkar sisi lemah pertahanan China. Masuk ke lini tengah, duet Joy Pelupessy dan Tom Hai akan menjadi jantung permainan. Pelupessy jadi jangkar pemutus serangan lawan dan penyambung antara lini. Tom Hai di sisi lain akan memainkan peran kreator. Dia punya visi, akurasi umpan, dan insting menyerang yang bisa menjadi pembeda. Di lini depan absennya Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand menjadi kehilangan besar. Tapi Garuda tidak kekurangan opsi. Ada Egy Maulana Fikri dengan torehan 12 gol di Liga 1 bersama Dewa United. Akan menjadi motor serangan. Mentalnya semakin matang dan inilah momen pembuktian. Di sisi lain, pemuda berbakat seperti Den James siap memberikan kecepatan dan kreativitas. Dan di ujung tombak, nama yang kini mulai diperhitungkan. Elkan Bagot? Tentu bukan. Yang dimaksud adalah Ole Romani. Pemain cepat, punya insting predator, dan sudah mencetak 2 gol dari 2 penampilan awal bersama Indonesia. Jika performanya konsisten, Romani bisa jadi kunci kejutan di pertandingan ini. Tentu saja laga ini bukan hanya soal taktik dan strategi, ada faktor lain yang bisa menjadi penentu, yaitu dukungan supporter.
atmosfer yang tidak bisa ditiru di tempat lain. Dukungan itu akan menjadi bahan bakar tambahan untuk para pemain. Faktor lainnya, mental. Indonesia harus menjaga fokus, tidak boleh terpancing permainan keras dari lawan. Disiplin dan determinasi akan jadi pembeda. Dan jangan lupa, bola mati bisa jadi senjata rahasia. Dengan pemain seperti Tom Hai yang punya akurasi tinggi dan bek seperti Jay Ijes yang unggul duel udara, peluang dari set piece harus dimaksimalkan. 5 Juni 2025 bukan sekedar laga. Ini adalah kesempatan menulis ulang sejarah, memperbaiki luka dari pertemuan pertama, dan menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia telah naik kelas. Patrick Kluivert sudah menyiapkan pasukannya. Kini saatnya kita sebagai supporter memberikan dukungan penuh. Apakah Garuda akan terbang tinggi ke ronde keempat? Kita lihat bersama. Salam konsisten dan mari kita doakan timnas kita berjaya di GBK nanti.